Anda kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, sidang etik terhadap 90 pegawai KPK yang terlibat dalam pungli rutan KPK memasuki babak akhir. 78 pegawai KPK dijatuhi sanksi berat berupa permintaan maaf. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK menjatuhi sanksi berat terhadap 78 pegawai KPK yang terbukti menerima pungutan liar di rutan KPK. Sanksi berat yang diberikan yakni berupa permintaan maaf langsung secara terbuka yang akan disiarkan di saluran televisi internal. Sementara hukuman bagi 12 pegawai KPK lainnya yang juga diduga terlibat pungli diserahkan ke Sekjen KPK karena ke-12 orang tersebut melakukan pungli sebelum didirikannya Dewan Pengawas KPK. Adapun Hengki diduga aktor intelektual kasus ini masih berstatus pegawai Pemprov DKI Jakarta sehingga Dewas tak berwenang menjatuhkan sanksi etik. Namun KPK memiliki kewenangan menjerat dengan pidana. Mengenai putusan yang berhubungan dengan penjatuhan sanksi berat, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada berjumlah 78 terperiksa. 12 orang diantaranya adalah keputusannya menyerahkan kepada Sekretariat Jenderal KPK. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua mengenai Hengki. Hengki kami sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Untuk pidana masih bisa dijangkau karena kewenangan pidana itu ada. Putusan sanksi permintaan maaf terhadap 78 pegawai KPK tersebut disayangkan pihak Indonesia Memanggil 57 karena dinilai keliru, tidak sesuai dengan marwah KPK sebagai lembaga anti rasuah. Ketua Indonesia Memanggil 57 M. Praswat Nugraha menyebut sanksi tersebut menunjukkan lemahnya fungsi Dewas sebagai penjaga etik di tubuh KPK. Lagi-lagi ya, kami ingatkan sekali lagi, KPK ini adalah anak kandung reformasi yang diciptakan memang sifatnya lembaga yang extraordinary. Lembaga yang extraordinary karena ditugaskan pasca reformasi itu untuk menangani kejahatan yang extraordinary. Jadi bersifatlah kalian sebagaimana seharusnya kalian bersifat. Karena ini kan pemerasan. Jadi Mas Satrio, kadang-kadang kita itu gagal memahami bahwa pemerasan itu tidak boleh melihat nominal. Sekecil apapun dia tetap masuk dalam klasifikasi perbuatan tidak pidana korupsi. Peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW Kurnia Ramadan turut buka suara. Ia tidak sepakat jika hukuman sanksi bagi para pegawai KPK hanya berupa permintaan maaf. Kurnia meminta Dewas agar memberhentikan pegawai tersebut tidak dengan hormat dan mendesak Deputi Penindakan KPK bergerak cepat untuk mengumumkan tersangka atas kasus pungli tersebut. Kami mendorong agar Dewan Pengawas merekomendasikan kepada Sekretariat Jenderal KPK untuk menjatuhi hukuman administratif disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Karena kami melihat proses penindakan KPK terkait dengan pungli di rumah tahanan KPK berjalan sangat lambat, lebih dari 6 bulan pasca peristiwa ini menguap ke tengah masyarakat, satupun tersangka belum pernah diumumkan oleh KPK. Oleh sebab itu kami mendesak agar KPK segera mengumumkan siapa-siapa saja tersangka. Sebelumnya penjatuhan sanksi diberikan usai Dewan Pengawas KPK menggelar sidang putusan di Gedung Dewas KPK Jakarta. Dalam sidang dihadirkan 90 pegawai yang terlibat. Secara bergilir para pegawai dibacakan putusan sidang. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Menurut saya sih kurang sih, kalau bisa mungkin ada lebih dipertegas lagi mungkin ya. Mungkin salah satu oknumnya atau mungkin beberapa oknumnya itu bisa mungkin dikasih sanksi seperti di SP atau mungkin dikeluarkan atau mungkin didenda juga kan. Dan juga mungkin ada beberapa hukum yang harus mengatur yang lebih jelas gitu loh. Kalau misalnya minta maaf aja kan
kayak sepele banget gitu loh. Sanksi ringan, tapi kalau dibaca di media malah itu dikatakan sebagai sanksi berat ya. Kalau dibaca-bacanya malah lucu juga sebenarnya, karena dikatakan itu sebagai sanksi berat ketika pelaku oknum ini hanya melakukan permintaan maaf di depan publik. Seperti itu sangat disayangkan sekali kalau dari atas saja menilai itu adalah sebuah sanksi berat. Padahal kan ini pelanggarannya tuh benar-benar gede banget ya, sampai 6M ya kalau nggak salah ya. Jadi permintaan maaf itu belum cukup menurut saya. Jadi harus ada action tertentu. Kalau di perusahaan itu ada pemecatan dan ada pergantian gitu. Seharusnya kalau memang tidak ada pergantian itu akan diurus sampai dengan ke kepolisian. Kalau actionnya hanya itu sih saya rasa saya belum puas gitu. Iya.